Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran matematika, yaitu kardinalitas himpunan dan himpunan bagian. Nah, apa sih sebenarnya kardinalitas himpunan dan himpunan bagian? Aku akan bahas dari kardinalitas himpunan dulu ya. Apa sebenarnya kardinalitas himpunan? Nah, kardinalitas himpunan itu adalah, wait, sorry. Kardinalitas himpunan adalah jumlah banyaknya anggota suatu himpunan. Nah, jadi sebenarnya simpel banget. Kardinalitas himpunan itu adalah jumlah banyaknya anggota suatu himpunan. Nah, biasanya itu dinotasikan dengan simbol N A untuk himpunan A gitu ya. Jadi N himpunan A ini maksudnya adalah jumlah banyaknya anggota suatu himpunan A gitu. Contohnya, misalkan, oh ya, aku jelaskan dulu bahwa kardinalitas himpunan ini himpunan itu dibagi menjadi dua, yaitu himpunan hingga dan himpunan tak hingga ya. Nah, himpunan hingga ini adalah himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung. Jumlah anggotanya dapat dihitung ya. Nah, tapi kalau yang tak hingga jumlah anggotanya tidak dapat dihitung. Oke. Nah, aku kasih contoh ya. Yang himpunan hingga contohnya seperti ini. Misalkan himpunan A. Nah, himpunan A itu misalkan anggotanya 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, lalu himpunan tak hingga misalkan himpunan B. Anggotanya 1, 2, 3, 4, dan titik 3 itu artinya dan seterusnya ya, sampai tak terhingga. Nah, ini himpunan yang A, ini bisa dihitung jumlah anggotanya, jumlah banyaknya anggota suatu himpunan dari A, yaitu ada 4 gitu. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa N himpunan A, kardinalitas himpunannya ada 4. Jumlah anggota dari himpunan A ada 4 gitu. Sementara yang B tidak dapat kita tulis N B gitu karena dia tidak terhingga. Nah, kardinalitas himpunan ini hanya untuk himpunan yang hingga atau dapat dihitung ya. Jadi untuk himpunan yang tidak dapat dihitung, kita tidak bisa mencari kardinalitas himpunannya ya. Nah, jadi kardinalitas himpunan itu adalah jumlah banyaknya anggota suatu himpunan gitu. Kayak misalkan anggota ada 10 ya kita tulis 10. Kalau ini ada 4, kita tulis 4 gitu ya. Nah, itu adalah kardinalitas himpunan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam himpunan bagian. Nah, himpunan bagian itu adalah kelompok kecil dari sebuah himpunan kelompok besar gitu ya. Misalkan di sini aku bikin deh ya, aku buat contoh. Misalkan himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang paling besarnya ya, kelompok besarnya. Nah, itu adalah misalkan siswa kelas 7 ya. Nah, ini aku ada diagram Venn, nanti akan aku pakai ya. Nah, aku mau bikin contohnya dulu sebentar. Nah, misalkan himpunan A adalah siswa laki-laki ya. Nah, himpunan B misalkan siswa perempuan. Nah, himpunan C misalkan siswa laki-laki yang suka sepak bola gitu ya. Nah, lalu himpunan yang D misalkan siswa laki-laki yang suka voli. Nah, himpunan yang E misalkan adalah siswa perempuan suka nari ya.
Oke, nah yang F, siswa perempuan yang suka nyanyi. Gitu ya. Nah, kita akan belajar apa sih sebenarnya himpunan bagian itu. Nah, di dalam diagram Venn, yang pertama kita harus lakukan adalah kita melabel diagram Venn di kiri atas ini dengan uh, huruf S ya. Artinya adalah keseluruhan diagram Venn ini adalah himpunan semestanya, yaitu siswa kelas 7. Nah, baru kita bagi dua, yaitu A dan B ya. Karena ini adalah kelompok yang besar lagi. Siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, di dalam siswa laki-laki, ada yang namanya siswa laki-laki yang suka sepak bola. Nah, itu adalah kelompok C atau himpunan C ya. Nah, ini himpunan C. Lalu, ada lagi siswa laki-laki yang suka voli. Nah, kita kelompokkan lagi di dalam A, kelompok D gitu ya. Nah, lalu di dalam B, itu ada siswa perempuan yang suka nari. Nah, kita kelompokkan lagi kelompok E, himpunan E ya. Nah, lalu himpunan F adalah siswa perempuan yang suka nyanyi. Oke, nah, jadi ini udah ada kelompok di dalam kelompok di dalam kelompok gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar himpunan bagian dari kasus ini. Nah, jadi seperti ini. A, nah, himpunan bagian itu dinotasikan dengan seperti huruf C, seperti ini ya. A, C, S. Nah, ini artinya adalah A adalah himpunan bagian dari himpunan S. Karena A ada di dalam kotaknya si S gitu ya. Jadi bisa dibilang A adalah himpunan bagian dari himpunan S. Dan juga B himpunan bagian dari S. Semua ya, yang di dalam kotak ini adalah himpunan bagian dari S. Nah, boleh dibilang himpunan bagian itu adalah kelompok kecil yang termasuk di dalam kelompok besar apa gitu. Misalkan C ini kan berada dalam kotaknya A, kotaknya S, dan di dalam kelompoknya A. Berarti C ini ya termasuk bagian dari S juga. Nah, semua yang di dalam sini itu adalah bagian dari S, himpunan semesta ya, A, B, C, sampai ya D, S, dan seterusnya sampai F itu adalah kelompok bagian atau himpunan bagian dari S ya. Nah, lalu sekarang C. C adalah himpunan bagian dari A. Karena C merupakan kelompok kecil yang ada dalam kelompok A. Atau himpunan bagian dari himpunan A. Begitu pula D. D itu juga himpunan bagian dari A. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya apa lagi? E merupakan himpunan bagian dari apa? Dari B. Karena lingkaran E itu berada dalam lingkaran B. Begitu pula F juga merupakan himpunan bagian dari B gitu. Nah, apakah C himpunan bagian dari B? Bukan ya. Jadi kalau mau kita bisa tulis seperti ini. C, terus kita coret, ini B. Artinya C bukanlah himpunan bagian dari B gitu ya. Nah, lalu D bukanlah merupakan himpunan bagian dari B juga gitu. Gitu ya. Nah, lalu E bukanlah merupakan himpunan bagian dari A gitu. Nah, ini adalah tentang himpunan bagian ya. Jadi kelompok kecil yang berada dalam sebuah kelompok yang lebih besar gitu. Itu namanya adalah himpunan bagian. Oke, ini aja sih yang mau aku jelasin tentang kardinalitas himpunan dan himpunan bagian. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.